Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Triple R, merangkum alur cerita singkat dan jelas. Kali ini saya akan merangkum sebuah cerita film yang berjudul Suma Sogakusei ni Naru. Seri 10 episode ini yang menceritakan seorang laki-laki menemukan istrinya mereinkarnasi menjadi anak SD. Jadi saya akan merangkum satu episode dulu. Jika kalian penasaran dengan episode lainnya, atau kalian suka dengan video yang saya buat, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu channel ini, lalu tulis di komentar, dan juga jangan lupa like, share ke teman kalian. So langsung saja ke videonya. Cerita mundur ke 10 tahun yang lalu, ketika Keisuke mengadakan festival panen musim gugur. Mereka akan memanen tanaman, sayuran, pesta kecil-kecilan, dan tidak lupa juga merekam momen kebahagiaan. Setelah selesai melakukan kegiatannya, mereka pun pulang. Tak disangka, mereka pun mengalami sebuah kecelakaan. Waktu pun kembali ke masa sekarang, di mana Keisuke ini akan berangkat kerja seperti biasanya. Namun dengan kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Di sisi lain, anak sematawayangnya pun juga mengalami kondisi yang sama seperti ayahnya, karena sepeninggalan Takae, mereka menjalani hidup dengan keputusasaan. Di saat dalam kantor, orang bercerita tentang Keisuke yang diturunkan jabatannya di saat waktu pensiun karena sikapnya berubah drastis setelah meninggal istrinya. Shin berpindah ke anak SD yang berpapasan dengan Keisuke yang sedang dalam perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, tiba-tiba ada yang membunyikan bel pintu rumah. Di saat dilihat dari CCTV, ternyata dia anak yang berpapasan di tengah perjalanan pulang. Tak disangka anak itu nyelonong masuk tanpa permisi dan dia mengaku sebagai istrinya Nijima Takae dan ibu dari anaknya yaitu Mai. Mereka pun aneh. Tiba-tiba anak itu berbicara layaknya Takae dan mengungkapkan bahwa ia terlahir kembali setelah insiden kecelakaan pada 10 tahun yang lalu pada tubuh anak ini yang bernama Marika. Anak itu pun pulang dan mengatakan ia akan kembali lagi. Keesokan harinya, anak itu pun kembali datang ke rumah, namun dalam keadaan pintu yang terkunci. Seketika ia ingat bahwa dia selalu menyimpan kunci di bawah pot. Dan ternyata benar. Anak itu pun bisa masuk ke rumah dan mengecek album foto kehidupan mereka sebelumnya. Shin berpindah ke Keisuke yang sedang di tempat makan. Dia ditelepon oleh nomor baru dan ternyata yang menelepon adalah anak yang kemarin. Anak itu mengajak Keisuke untuk bertemu di tempat biasanya yang dia tahu. Ketika dalam bis, Keisuke membayangkan istrinya yang dulu selalu menunggu di tempat biasanya. Seketika kaget, Keisuke tak menyangka bahwa anak itu mengetahui tempat yang selalu Keisuke ingat. Keisuke pun turun dan menanyakan apa tujuannya. Dia tak menjawab, karena ini waktunya dia pulang dan mengatakan akan menghubunginya lagi. Seketika Mai pun melihat mereka. Shin berpindah ke esokan harinya. Di saat pagi, Keisuke dihubungi anak itu
dan menyemangatinya. その小学生の子の親がやらせてんだよ。要はあの人みたいなこと。わかる。ばあちゃん見えんのよ。いるわよ、すぐ隣に。3000円頂戴します。Di saat di tempat makan, anak itu pun mendatangi Keisuke. Di saat tengah perbincangan, Keisuke mempertanyakan lagi apa tujuannya. Anak itu pun menjawab Keisuke seperti orang mati dan ekspresi yang putus asa dan selalu menundukkan kepalanya. Setelah mengingat itu, Keisuke pun berani mengangkat wajahnya dan kembali melihat dunia. Seketika Keisuke pun bersemangat kembali seperti 10 tahun yang lalu. Keesokan harinya, anak itu kembali datang ke rumah. Namun Keisuke menolaknya karena akan ada teman-teman istrinya yang akan berkunjung. Tak pikir panjang, anak itu pun menyuruh Keisuke untuk beres-beres rumah dan membuat jamuan makan untuk tamu. Tak lama kemudian, Mai pun datang dan menyuruh anak itu untuk pergi karena lancang menggunakan barang-barang milik ibunya. Lalu mengatakan kepada ayahnya kenapa dia percaya bahwa ibunya telah kembali dan Mai meminta untuk pindah rumah. Malam reuni pun tiba. Teman istrinya yang sedang berkunjung pun sedang melakukan reunian. Anak itu hanya mengintip di luar rumah. Sedangkan Keisuke mengatakan ini adalah reuni terakhir karena dia akan menjual rumahnya. Di saat di pagi hari, anak itu mengunjungi kebunnya dan menemukan habanero yang masih hidup. Lalu berpindah ke Keisuke yang sedang istirahat siang, sedangkan Mai yang sedang curhat dengan pemilik restoran. Tiba-tiba diberi sebuah kotak yang dimana isi dari kotak itu adalah kue ulang tahun dari anak itu. Shin berpindah lagi ke Keisuke yang tiba-tiba dikirim bekal makanan siang. Alangkah terkejutnya ketika Keisuke mencicipi makanan tersebut yang ternyata cilok pedas yang dibuat dari habanero yang ditemukan anak itu ketika tadi pagi. Seketika, Keisuke pun langsung mengingat masakan yang sama persis dibuat oleh istrinya dulu. Saat itu pun, Keisuke yakin bahwa anak itu benar istrinya dan lari untuk menemui anak itu. Keisuke pun memanggilnya dengan nama Takae. Dia pun menoleh, lalu mengatakan momen-momen masa lalunya. Mereka pun yakin bahwa itu memang benar Takae yang mereinkarnasi menjadi anak SD dan mulai menerima kehadiran anak itu. Cerita diperlihatkan ibunya Marika memergoki Marika yang memasak bekal. Dan ternyata bekal itu tidak lain dan tidak bukan untuk suaminya yaitu Keisuke. Oke, segitu saja ringkasan film kali ini. Nantikan part selanjutnya dan jangan lupa subscribe lalu nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar ada pemberitahuan update dari video saya.